Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSK Fisika 2004 bagian yang keempat. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman pada materi fisika. Yuk kita langsung mulai. Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 13 mengenai gerak lurus beraturan. Grafik manakah yang menyatakan suatu benda bergerak dengan laju konstan? Ya, ini kata kuncinya adalah lajunya konstan terhadap waktu maksudnya ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa persamaan untuk laju konstan itu sama dengan persamaan GLB. Jadi karena laju konstan itu ada gerak lurus beraturan. Nah, kita akan bisa menentukan bentuk grafiknya kalau kita tahu fungsi dari atau persamaan dari gerak lurus beraturan ini. Ya, kita tahu bahwa bentuk umumnya persamaan GLB itu adalah S itu adalah posisi sama dengan S0. S0 itu posisi awal plus minus V kali T. Nah, V di sini itu adalah kecepatan ya. Tepatnya kalau kita definisikan satu demi satu, jadi ini bentuknya pasti linear ya. Bentuknya berupa garis dengan nilai S itu posisi ya pada suatu saat, kemudian S0 nya adalah posisi awal, posisi pada saat mulai bergerak maksudnya, V itu adalah kecepatan, dan T itu adalah waktu ya. Dari sini kan bentuknya linear ya, tapi linearnya bukan fungsi konstan seperti ini, bentuknya garis. Jadi memang yang pilihan yang tepat adalah jawaban yang D ya. Nah, kalau kita pertegas lagi, perdalam bahwa nilai S0 itu adalah nilai ini, titik potong antara garis yang gerak bersama geraknya dengan sumbu vertikal ya. Jadi kalau di sini ini S0 nya adalah 0 ya. Kemudian kecepatan ini ditunjukkan oleh kemiringannya, yang kita tahu bahwa sudut kemiringan ini kalau kita cari tangannya sama dengan kecepatan dari GLB itu sendiri ya. Jadi V itu sama dengan tangan alfa. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 14 mengenai gerak parabola. Sebuah bola dilempar ke kanan dengan sudut elevasi θ terhadap horizontal. Ketika bola mencapai titik tertinggi, percepatan akan mengarah kemana? Ya, sekarang kita coba gambarkan untuk suatu benda yang ada di permukaan tanah dan kita lempar dengan kecepatan V0 tertentu dan sudut elevasi tertentu seperti berikut ini ya. Jadi ini V0. Apa yang terjadi ya? Benda mestinya lurus, tapi karena ada pengaruh percepatan gravitasi yang menarik benda ke bawah, maka lintasan bendanya akan berbentuk garis lengkung seperti ini yang kita kenal sebagai bentuk parabola. Nah, percepatan gravitasi di titik asal pelemparan ya ke bawah ya, karena pengaruhnya dari medan gravitasi bumi. Kemudian kalau kita tinjau lagi di titik mana saja, ini misalkan pada saat ada di sini, maka kecepatannya adalah garis singgung ya. Kecepatan itu adalah garis singgung lintasan. Sementara percepatan gravitasi bumi ya tetap vertikal ya, medan gravitasinya ke bawah. Kemudian di titik lainnya, titik tertinggi, kecepatannya garis singgung ya, yaitu mendatar, berarti nilai komponen vertikal kecepatannya sudah 0, makanya dia mendatar. Nah, kalau ditanya kemana arah percepatan gravitasi, ya percepatan gravitasi tetap arahnya ke bawah. Selama gerakannya dari sini sampai sini, percepatan gravitasi itu ke bawah ya. Jadi untuk soal ini jawaban yang benar adalah yang A, ke bawah. Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 15 mengenai gravitasi. Jika massa dari suatu benda menjadi 2 kali semula, maka percepatan benda akibat gravitasi akan bernilai berapa? Oke, coba kita gambarkan terlebih dahulu. Ini adalah permukaan tanah. Pada permukaan tanah itu bekerja percepatan gravitasi atau medan gravitasi yang arahnya ke bawah, dan besarnya sama dengan G, yang biasa kita pakai 9,8 meter per second kuadrat atau 10 ya. Nah, sekarang ketika saya punya sebuah benda masanya M ada di medan gravitasi bumi, ya tentu saja dia akan mendapat percepatan gravitasi ke bawah ya. Ya, besarnya sama dengan G ini.
Nah, kalau benda lain gimana? Untuk benda 2M, apakah percepatan gravitasinya ke bawah juga dan nilainya G? Ya, secara teori betul. Jadi tetap percepatan gravitasi ini tidak terpengaruh oleh massa yang ada di permukaan benda yang ada di permukaan bumi, ya. Percepatan gravitasi atau medan gravitasinya tetap adalah G, ya. Jadi untuk persamaan G itu datang dari mana? Dari percepatan gravitasi G kali M per R kuadrat, dan nilainya bergantung pada ini M itu massa planet, dalam hal ini massa bumi, dan R adalah jari-jari, ya. Sehingga bahwa jawaban yang benar ya nilainya G-nya adalah nilainya tetap, ya. Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 16 mengenai gerak vertikal. Seorang anak menjatuhkan bonekanya dari jendela pada lantai 25 sebuah apartemen. Dalam 1 detik, boneka tersebut melewati jendela lantai 24. 1 detik kemudian, berarti detik kedua, boneka akan melewati jendela lantai berapa? Oke, sekarang saya coba gambarkan. Ini gedung yang terdiri dari beberapa lantai, ya. Misalkan paling tinggi 26, 25, 24, dan seterusnya. Jadi pada lantai 25, dari jendela kacanya dilepaskan sebuah boneka, ya. Kecepatan awalnya 0. Karena pengaruh percepatan gravitasi, dia akan turun ke bawah dengan kecepatan ya G, ya. Nah, bagaimana dengan jaraknya, ya, ketika waktunya sudah mencapai 1 detik? Maka kita cari H-nya, yaitu pakai rumus GLBB, ya, yaitu S sama dengan V0T tambah setengah T kuadrat. S-nya kita isi H, ya. Kemudian V0-nya kita isi 0, T-nya 1 tambah setengah. A di sini adalah percepatan gravitasi. Kalau kita anggap 10, maka kita isi A-nya 10, kemudian T-nya kita isi 1 lagi. Maka kita mendapatkan ini bagian ini 0, bagian ini adalah 5, ya. Jadi kalau gitu tinggi antar lantai 25 ke 24, 25 ke 26 itu adalah 5 meter. Nah, sekarang kalau misalkan benda ini dilepaskan dari lantai 25, kemudian waktu yang ditempuhnya 2 detik, maka berapa sih jarak yang dicapai oleh bola kedua ini? Kita gunakan rumusnya sama, ya. Jadi V0-nya 0, T-nya 2, ya, dari 1 tambah 1 tambah setengah, A-nya kita isi dengan G, ya, dikali dengan T kuadrat. 0 kali 2 0, ini setengah kali 10 kali 4 jadi 20, ya. Sehingga tinggi atau jarak yang ditempuh selama 2 detik itu ada 20 meter. 1 tingkat bedanya 5 meter, ya, dari sini. Jadi kalau 20, 2, 3, 4 di paling bawah ini. Jadi ada di mana mereka? Di lantai 21, ya, 21, ya. Ini kan 4H, ya. Nah, jadi untuk ini H itu sama dengan 4H, ya. Kemudian ada di lantai 21. Demikianlah pembahasan OSK Fisika 2004 bagian yang keempat ini. Nantikan video pembahasan berikutnya untuk seri OSN Fisika ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya dari saya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.